Apakah di sini dari teman-teman ada yang tradingnya modalnya kecil atau bisa dibilang ya di bawah 1000 atau $500 ya? Kalau misalnya ada, video ini adalah video yang tepat banget buat kalian. Kenapa? Karena di video ini gue akan bahas gimana caranya kalian bisa trading dengan modal yang kecil tapi bisa sustain dan juga kalian tentunya bisa cuan. Oke? Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja teman-teman. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Linknya semua gue sudah sediakan di bawah. Kalian tinggal klik aja link tersebut, kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo buat dapat bonus deposit ya. Download juga aplikasinya di App Store maupun di Play Store kalian. Karena di aplikasi tersebut lengkap ya, ada yang namanya fitur Space yang isinya itu tentang news ya, terus kemudian ada juga referensi juga di situ. Kemudian ada fitur Okta Trade juga yang ada AI-nya, jadi kalian nggak perlu cari-cari candle pattern, semuanya sudah disediakan. Oke? Ya, langsung aja teman-teman, gua akan bahas seperti biasa di sebelah sini. Ya. Oke, pertama yang kalian harus tahu ya teman-teman ya, gua akan bahas dulu dari segi risknya ya teman-teman ya. Modal kecil, kita ngomong modal kecil. Banyak yang bilang kalau modal kecil tuh tradingnya jadi lebih gampang. Ternyata secara risk teman-teman itu nggak bener ya. Jadi sama aja, sebetulnya sama aja. Bahkan modal kecil itu punya beberapa batasan atau limitasi ya. Kenapa? Gua akan jelasin langsung aja. Yang pertama dibagi dua ya teman-teman ya untuk resikonya ya. Kalian itu yang pertama mau yang stylenya itu growth ya. Seperti ini. Atau kalian mau FM, full margin ya teman-teman. Nah, gue kasih tahu bedanya teman-teman dari segi risk dan manajemennya ya. Jadi kalau growth itu otomatis lock kalian tuh terkunci teman-teman, yang kalian nggak bisa lebih dari 0,01. Kenapa? Karena modalnya itu di bawah 500 US ya. Di bawah 500 US ini dengan lot yang dikunci 0,01 berarti kalian itu punya margin atau punya ketahanan ya teman-teman, itu sekitar 5.000 pips ya teman-teman ya, 5.000 pips. Dengan asumsi $500 ya. Kalau misalnya $100 gimana? Ya. Ya udah berarti ketahanan kalian itu ada di 1000 pips. Oke. Nah, 1000 pips ini ya teman-teman ya, gua ambil di angka paling kecil aja. Yaitu adalah ketahanan yang menurut gua sudah masuk ke kategori yang wajar, yang safe teman-teman, yang aman. Kenapa? Karena kalian itu kalau entry 0,01 kalian punya 100 kali ya, 100 kali kesempatan ya. Dengan SL kurang lebih itu sekitar 0,01 $100. Oh iya betul. Dengan SL 100 pips ya teman-teman ya. Dengan SL 100 pips itu kalian itu punya kesempatan 100 kali. Karena kalau 0,01 itu 100 pipsnya adalah 10. Oh berarti 10 kali teman-teman ya. Bukannya 100 kali tapi 10 kali. Karena kalau misalnya kalian 0,01 terus kalian kena stop loss 100 pips itu kan berarti $10 ya. Nah ini kalau 100 pips, tapi kan 100 pips itu ekstrim ya teman-teman. Biasanya kalian SL itu di angka ya let's say rata-rata 50 lah. Berarti kalian punya 20 kali kesempatan untuk loss yang berturut-turut ya. Nah berturut-turut. Jadi hampir nggak mungkin kalau misalnya kalian sudah punya sistem yang teruji, terus kalian sudah punya backtest yang sudah teruji juga ya. Jadi sistem itu sudah terbacktest dengan baik. Masa iya kalian 20 kali dalam sehari kalian trade itu 20 kali loss ya teman-teman ya. Itu sangat-sangat kecil kemungkinannya ya. Kalau sampai ini terjadi berarti ada yang salah dari sistem kalian. Jadi kalian harus review lagi sistem kalian gitu ya. Nah, jadi ini termasuk yang aman ya. Sedangkan kalau yang full margin teman-teman ya, ini sebetulnya lotnya bebas 0,01. Biasanya sampai tergantung leverage-nya ya. Kalau misalnya leverage-nya 1 dibanding 1000 atau 1 banding 2000, mungkin ini bisa sampai let's say 1 lot ya mungkin ya. Kalau misalnya leverage-nya gede gitu ya. Jadi ini tergantung leverage gitu. Nah, di sini teman-teman ya, full FM itu gue tidak merekomendasikan ya. Gue tidak merekomendasikan, apalagi buat teman-teman yang gue percaya yang nonton video ini itu masih belajar ya, masih mencari pengalaman dalam trading. Jadi gue tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena ini akan mempercepat akun kalian itu untuk rungkat ya teman-teman, atau untuk margin call ya. Jadi ini sangat-sangat berbahaya. Kecuali kalau teman-teman nonton video ini cuman buat iseng aja, cuman buat refreshing, ya silahkan aja. Kalau kalian sudah punya pengalamannya silahkan gitu ya. Nah kalau growth ini teman-teman ya, itu kalian akan kenaikan equity-nya akan slow tetapi akan lebih pasti ya. Sedangkan kalau full margin ini akan eksponensial,
Cuman bisa jadi ketika kalian sudah di atas dia langsung margin call juga, itu bisa. Jadi secara resiko seperti itu ya. Jadi gua rekomen buat teman-teman yang baru belajar, kalian sabar aja. Kalian pakai cara yang growth ini aja teman-teman, dengan lot yang kecil. Ya itu dari segi yang namanya manajemennya. Nah sekarang gue mau kasih tahu ke kalian itu gimana caranya tradingnya ya. Jadi teknik apa yang dipakai dan segala macam. Ini gue kasih tahu yang sangat-sangat simple aja teman-teman ya, supaya kalian itu bisa ngikutin dengan baik juga ya. Oke, ini di sini kita pakai chart ini ya teman-teman. Nah sekarang untuk caranya gimana kita bisa trading dengan aman dan nyaman ya. Tidak perlu indikator macam-macam, tidak perlu banyak-banyak. Yang pertama kalian lakukan adalah set satu indikator aja teman-teman, yaitu adalah exponential moving average EMA, ini seperti ini ya. Nah ini kalian klik 2 kali aja ya, atau kalian bikin 2 MA. Yang pertama ini kalian setting di sebelah sini, di pojok kiri atas ini kalian bisa setting, pencet, terus kalian ganti ke 34 ya, kalian klik OK. Terus yang di bawahnya yang kedua kalian ganti ke 90 dan warnanya kalian ganti warna merah. Nah seperti ini. Hasilnya ini akan ada kedua garis kayak gini ya. Nah terus ya teman-teman ya, ini gue akan kasih tahu kalian itu style itu scalping ya, karena apa namanya, menurut gue scalping itu yang itu juga bisa kalian lakukan, dan tradingnya itu nggak akan nggak akan kalian bawa nginep sampai besoknya. Jadi kalian bisa tidur dengan nyenyak gitu loh. Jadi kalian butuh waktu untuk trading di depan monitor itu cuma 1-2 jam, habis selesai ya udah kalian bisa tidur kayak gitu ya. Nah untuk scalping yang pertama kalian lihat itu adalah di time frame yang besar. Di sini gue menggunakan M30 gitu ya. Nah contohnya di gold ini teman-teman ya, di M30 ini yang kita lihat itu adalah sentimen atau buying power, atau kita bisa bilang ibaratnya tendensi harganya mau seperti apa ya. Nah jadi kalau misalnya kita lihat di sini di M30, pertama kalian tinggal lihat apakah ada support resistance yang sudah di break. Itu dulu teman-teman ya. Support resistance itu bisa berupa apa aja bang? Bisa berupa trend line kayak gini yang gue gambar, ini jadi resistance trend line. Kalau supportnya resistance trend line-nya seperti ini gitu ya. Terus kemudian dari coding marketnya ya teman-teman, atau market structure-nya ya. Kalau misalnya di sini kita lihat dia bikin higher high higher low, jadi ini masih bullish. Atau yang ketiga teman-teman yang gampang ya, kalian lihat aja moving average-nya. Kalau kedua moving average-nya itu ngadep ke atas dan dia ada jarak seperti ini teman-teman, berarti arah harga tuh masih kenceng ke atas atau tendensinya itu masih ke atas. Sehingga ya nanti teman-teman ya, kalau seperti ini kita lihat nih, oh ini sudah break. Berarti kan ini kita bisa dapat arah harga. Oke, arah harga nih masih pengen naik nih, karena di sini dia udah break, dia punya resistance yang ada di sini gitu. Nah, kita di M30 ini cuman cari itunya aja. Arah harga mau kemana ya. Jadi dalam kasus ini arah harga mau ke atas. Kenapa? Karena dia sudah break trend line-nya dan dia siap untuk ke atas. Nah, habis itu yang kalian lakukan berikutnya adalah kalian turun time frame ya, dengan mindset yang tadi kalian ingat ya teman-teman ya, kita carinya buy. Kenapa? Karena harganya arahnya mau ke atas berdasarkan M30-nya gitu ya. Nah, terus di M5 ini kalian lihat moving average-nya itu gimana. Oke, sekali lagi, apakah moving average-nya searah? Oh, ternyata moving average-nya masih menghadap ke atas dan masih ada spasinya gini nih. Berarti harganya masih kenceng gitu ya, masih bisa ke atas kenceng. Nah, terus entry-nya gimana teman-teman? Entry-nya adalah kalian tinggal tunggu aja ini retrace. Nah, ini kuncinya teman-teman ya. Tunggu marketnya koreksi. Jangan lagi naik gini kalian hajar untuk buy ya. Jadi kalian hajar di sini di atas ini untuk buy ke atas. Kenapa? Karena kemungkinan dia ketariknya untuk drawdownnya itu bisa sampai bawah sini teman-teman ya. Jadi panjang gitu ya. Sehingga kalian jangan terburu-buru, jangan takut ketinggalan harga. Oke? Yang kalian bisa lakukan itu adalah tunggu sampai harga ini melakukan retracement ke mana? Ke spasi yang dibuat ya teman-teman, antara EMA yang biru sama yang merah ini kan ada jaraknya ya, tengah-tengahnya ya. Nah, tunggu masuk ke space-nya ini teman-teman ya. Tunggu ke area spasi, kemudian dia bikin swing low, teman-teman bikin swing low. Nah, di swing low itu bisa berupa candle pattern juga. Nanti misalnya pas dia masuk ke spasi ini dia bikin swing low. Swing low-nya ternyata dia bikin engulfing ya teman-teman ya. Nah, itu kalian bisa langsung entry ya, ketika swing low-nya sudah confirm kalian entry. Kemudian stop loss-nya kalian amannya bisa di swing low terdekat sebelum kalian buy, sebelum dia naik ini ya. Jadi pas retracement kalian entry sini, otomatis stop loss-nya gue taruh di swing low yang sebelah sini. Kenapa? Karena ini swing low yang
terbentuk paling deket pada saat kita mau entry ya. Atau kalau misalnya swing low kejauhan, kalian cukup aja taruh stop lossnya di bawah moving average-nya yang paling bawah ini, yang warna merah, kalian taruh di bawah itu, tapi dijarakin teman-teman ya. Jarakinnya seberapa? Kalian bisa jarakin 1 kali ATR-nya ya. Jadi kalian bisa pakai indikator, masuk ke ATR ini ya, average true range, kalian klik, diemin aja kayak begini, terus kalian lihat ATR-nya berapa? Oh 4 ya, 4 poin itu berarti itu sekitar 40 pips. Jadi dari si moving average ini kalian jarakin 40 pips aja atau 4 poin gitu ya. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman kalian lakukan dengan disiplin, pasti equity kalian itu akan berkembang ya teman-teman ya. Dan kemungkinan kecil banget kalian bakal kena MC kalau kalian pakai cara seperti ini, dan juga kalian pakai metode yang growth tadi ya, yang lotnya terkunci di 0,01. Kalian sabar, ketika nanti lotnya equity-nya sudah mulai berkembang, kalian mulai naikin lotnya pelan-pelan, step by step. Pokoknya jangan sampai lotnya kegedean. Itu adalah kuncinya gimana kalian bisa scalpingan dengan modal kecil tapi kalian tetap bisa cuan. Oke? Ini aja teman-teman, ini adalah salah satu materi gua untuk trading technical dari nol teman-teman. Dan materi-materi ini adalah dengan modal kecil. Nanti nextnya gue mungkin akan bahas spesialis untuk price action. Atau kalau misalnya kalian pengen sesuatu yang gue mau bahas, kalian bisa komen di bawah gitu ya teman-teman ya. Itu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Thank you buat kalian yang sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di next video. Bye-bye. Thank you.